Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah Teori Sosial dan Politik. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil saya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, materi tentang paradigma ilmu sosial. Terdapat 4 paradigma yang dikemukakan oleh Burrell dan Morgan. Saya akan menjelaskan yang pertama, paradigma radikal humanis. Radikal humanis memahami, sebelumnya saya tampilkan di sini, teman-teman bisa lihat. Radikal humanis memahami kesulitan dalam mengamati fenomena sosial dalam masyarakat sehingga mampu membentuk tatanan sosial dan tidak menghambatnya. Kemudian, paradigma strukturalisme, yaitu mempelajari struktur yang berdasarkan fenomena dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, paradigma interpretif, yaitu paradigma yang melihat atau mencoba mengamati suatu fenomena sosial bahwa masyarakat harus order atau cara pandang pada suatu objek. Paradigma ini menggunakan syarat nilai, yaitu memiliki suatu ketentuan dalam melakukan sebuah penelitian. Di dalam paradigma interpretif memiliki hubungan dengan fenomena sosial, yaitu mampu memahami masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih dalam apa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Paradigma ini juga menggunakan metode kualitatif. Kemudian paradigma fungsionalis, yaitu paradigma yang dapat melihat karakter ilmu sosial melalui objektivitas atau bisa diamati. Masyarakat juga bisa bergerak secara kemudian paradigma ini juga berfungsi untuk melihat karakter masyarakat dalam keteraturan sosial. Ia lebih cenderung melakukan pendekatan yang berorientasi permasalahan dengan menggunakan sudut pandang objektif. Itu dari keempat paradigma tersebut. Baik, kita akan lanjut elemen-elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, yaitu asumsi tentang realitas. Kemudian epistemologi, yaitu asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Kemudian metodologi, yaitu asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Kemudian saya akan lanjut ke materi berikut, yaitu teori sosial menurut Auguste Comte, yaitu adalah salah satu ahli yang mencetus teori sosial positif. Auguste Comte mengambil salah satu contoh seperti revolusi Prancis, di mana pada saat revolusi Prancis masih banyak perbedaan perlakuan pada masyarakat sekitar. Menurut Auguste Comte, ilmu sosial sebagai sifat sosial memiliki sebab akibat sehingga bisa membuat perubahan sosial dalam masyarakat. Ilmu sosial yang bisa diamati dengan fakta-fakta yang ada. Perubahan sosial selalu berubah dari hal yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah dari kehidupan biasa menuju kemajuan. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti pola linear yang terdapat pada 3 tahap. Yaitu nanti saya tampilkan 3 tahap tersebut di sini. Kemudian, hukum ini merupakan generalisasi dari tiap tahapan inteligensia manusia yang berkembang semakin maju melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap teologis, tahap metafisik,
dan tahap positif atau ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan 3 tahapan tersebut. Yang pertama tahap teologis. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan inteligensi manusia. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 sub tahapan lagi, yaitu yang pertama fetisisme, politisme, dan monisme. Yang pertama, fetisisme adalah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri, seperti roh-roh. Yang kedua, politisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam, seperti dewa-dewa dan makhluk gaib lainnya. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota. Pemikiran tanah menjadi institusi sosial, adanya sistem kasta, dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini dapat pula dikatakan dengan fase pengembangan sistem teologi dan militer. Kemudian monoteisme. Monoteisme ialah kepercayaan pada dewa yang mulai diingatkan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dari dan berkuasa untuk mengendalikan alam. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem militer atau militerisme. Yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat bersifat militer, di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan masyarakat lain. Kemudian tahap kedua yaitu metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positifistik, sehingga disebut dengan masa remaja inteligensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum adat secara alam. Tahap ini manusia mulai mempercayai empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun melalui analisis sosial tersebut memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju berkembang di depan ilmu pengetahuan. Di dalam kehidupan sosial manusia dicetak untuk mampu menerapkan dan memanfaatkan akal budinya untuk menguasai lingkungan alam bagi kemajuan masa depan yang lebih baik. Masyarakat pada tahapan ini adalah masyarakat industri, di mana relasi-relasi mereka merupakan bentuk-bentuk dasar industrial. Dan tahapan ini menunjukkan bahwa industri mendominasi hubungan sosial masyarakat secara kolektif yang diorganisasikan, dan produksi adalah menjadi tujuan utama masyarakat. Baik teman-teman,